Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Elvira Naifa. Saya dari kelas 64 2D07. Di sini saya akan menjelaskan artikel pajak dan generasi milenial mengubah paradigma kewajiban menjadi kontribusi berkelanjutan. Di sini ada pendahuluan. Indonesia saat ini sedang berada di ambang bonus demografi, di mana kelompok usia produktif mendominasi populasi penduduk. Di tengah transisi struktur sosial dan ekonomi ini, peran pajak tetap memegang posisi sentral karena menyumbang lebih dari 80% total pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada hakikatnya, pajak adalah bentuk gotong royong berskala nasional untuk membiayai fasilitas umum dan infrastruktur. Namun, tantangan terbesarnya kini adalah bagaimana menanamkan kesadaran pajak tersebut kepada generasi muda atau milenial dan Gen Z, serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang kini menjadi motor penggerak ekonomi baru atau Wardani dan Rumiantum 2017. Artikel ini mengulas urgensi pergeseran paradigma pajak bagi generasi modern dan pentingnya inovasi pendekatan dalam meningkatkan kepatuhan. UMKM dan milenial sebagai pilar baru perekonomian. Selama beberapa dekade terakhir, tulang punggung penerimaan pajak banyak bertumpu pada sektor korporasi skala besar. Padahal realita di lapangan menunjukkan bahwa UMKM dan pekerja lepas atau freelancer dari kalangan anak muda menyerap mayoritas tenaga kerja dan berkontribusi secara masif terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sayangnya, tingkat partisipasi pajak dari kelompok ini seringkali masih belum sejalan dengan potensi yang ada. Pemahaman mereka kerap terhambat oleh minimnya literasi finansial, praktik, dan persepsi bahwa urusan birokrasi negara selalu rumit. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih relevan dengan ekosistem bisnis modern. Optimalisasi digitalisasi untuk generasi melek teknologi. Generasi milenial dan pelaku UMKM masa kini sangat mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan transparansi. Menjawab kebutuhan ini, digitalisasi layanan perpajakan seperti sistem e-filing dan e-billing menjadi instrumen yang sangat vital. Selain itu, upaya pemerintah menuju administrasi perpajakan berbasis digital yang lebih terpadu juga terus didorong bagi generasi digital natif. Fasilitas ini bukan sekedar alat administratif, melainkan jembatan untuk menepis anggapan bahwa mengurus pajak itu membuang waktu. Pelayanan yang serba terdigitalisasi memberikan rasa aman dan kemudahan akses, yang pada akhirnya secara psikologis akan mendorong niat masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara jujur. Dari paksaan menuju kepatuhan sukarela. Tujuan akhir dari setiap kebijakan perpajakan yang sehat adalah terciptanya kepatuhan sukarela atau voluntary compliance dari warganya. Untuk mencapainya di kalangan generasi muda, pemerintah tidak bisa lagi sekedar menggunakan pendekatan satu arah atau ancaman sanksi. Kampanye kesadaran pajak harus beradaptasi menggunakan platform digital, melibatkan komunikasi kreatif, atau diintegrasikan ke dalam inkubator bisnis dan ruang diskusi publik di media sosial maupun lingkungan kampus. Ketika masyarakat muda bisa melihat dengan transparan bahwa kontribusi mereka berdampak langsung pada perbaikan jalan, subsidi transportasi umum, atau program pendidikan, kepatuhan itu akan tumbuh secara alami. Kesimpulannya, kesadaran pajak di era modern membutuhkan pergeseran makna dari sekedar kewajiban hukum yang memaksa, menjadi investasi masa depan dan bentuk patriotisme masa kini. Keterlibatan aktif generasi muda dan UMKM dalam sistem perpajakan sangat menentukan arah kemandirian finansial bangsa ke depan, melalui sinergi antara kemudahan teknologi dan pendekatan komunikasi yang tepat sasaran. Pajak akan semakin diyakini sebagai instrumen gotong royong yang adil untuk mewujudkan kesejahteraan lintas generasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.